Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di daerah Jawa Barat, ya, peresmian dari KPI, ya KPI, saya kok lupa namanya KPI apa? Kasih Mula-Mula, terima kasih Pak Yakub, Kasih Mula-Mula. Jadi puji Tuhan. Bapak Gembala saat ini dipakai luar biasa saudara akhir-akhir hari ini ya, untuk memberitakan nama besar Bapak Yahweh, sehingga semakin hari semakin banyak orang-orang yang datang berduyun-duyun untuk percaya kepada Bapak Yahweh. Oleh sebab itu kita yang ada di sini jangan sampai ketinggalan ya. Kita yang lebih dahulu dipilih oleh Bapak Yahweh untuk menjadi orang percaya, jangan sampai kalah. Amin saudara. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Baik. Saya akan memberikan tema renungan pagi hari ini adalah tentang perluas daerah kekuasaanmu, saudara. Perluas daerah kekuasaanmu. Apa maksudnya? Apa maksudnya, saudara? Jadi, saudara, memperluas daerah kekuasaan itu adalah membuat diri kita itu berkembang. Bukan berkembang secara badannya, saudara ya. Tetapi berkembang secara pengaruhnya. Tuhan itu memilih kita sejak lahir untuk menjadikan kita sebagai seorang pemenang, sebagai seorang kepala bukan ekor. Ya. Untuk itu seorang pemenang itu berarti seorang yang menguasai apa saudara? Menguasai daerah tertentu, menguasai lawannya. Itu seorang pemenang. Dan seorang pemenang juga bahkan menguasai dirinya sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini kita berbicara tentang mengingatkan kembali kepada kita supaya kita itu menjadi orang yang terus berkembang, begitu saudara. Ya, terus aktif. Kenapa? Karena kadang-kala saya lihat ada banyak orang yang ketika sudah mulai memasuki usia senja, saya ajak, ayo pelayanan. Aduh, aku sudah tua. Wes yang muda-muda saja. Pernah dengar ya istilah seperti itu saudara ya? Pernah ya? Ayo om pelayanan, tante ayo maju pelayanan. Wes ojo aku wes tua, aku wes kadaluarsa. Ya. Nah, sebenarnya ketika saudara menganggap diri saudara sudah tidak lagi berguna buat Tuhan, sadar nggak saudara kalau sebentar lagi saudara itu mau dijemput? Ya kan? Ya. Itulah sebabnya Tuhan mau selama kita hidup dan bernafas, Tuhan ingin supaya kita terus mengembangkan talenta kita. Mengembangkan apa yang kita miliki, itu namanya memperluas daerah kekuasaan, saudara. Itu maksudnya. Saudara tahu seorang yang bernama Kaleb, ya, Kaleb, salah satu dari pemimpin Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara tahu ketika Kaleb itu mengatakan saya lupa gunung apa itu yang dia minta itu. Saya minta Hebron. Benar Hebron? Hebron ya? Saya minta Gunung Hebron. Tuhan bilang, "Ya udah kalau kamu mau ambil dan berperang, perangi, aku akan menyertai engkau." Saudara tahu dia umur berapa? 80 tahun, saudara. Ya. 80 tahun. Dan dia berperang. Enggak ada tuh saya lihat si Kaleb ngomong, tapi kan aku wis tua Tuhan. Enggak. Ya kan? Saudara percaya saja. Umur itu cuma masalah angka. Amin. Umur itu masalah angka. Yang membuat saudara itu muda itu adalah spirit saudara. Amin. Ya, jadi jangan lagi merasa kalau saudara itu diajak melayani Tuhan, jangan merasa ojo aku wis sing tua-tua wae. Nek wis tua iki angel ditekuk yo sing nom-nom wae, sorry saudara. Sing nom-nom wae. Yo aku wis tua.
wis ora iso, wis angel tekukane. Ya sudah saudara. Kalau saudara seperti itu, selesai berarti siap-siap nih. Tinggal tunggu nomor antrian. Ya. Pertanyaannya, kalau saudara sebenarnya masih dikasih kesempatan untuk saudara hidup dan melayani Tuhan, apakah saudara itu lebih baik mau nunggu nomor antrian? Halo? Enggak kan? Kalau Tuhan mau kasih saudara umur yang panjang, saudara harus mau. Amin? Ya. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengatakan, ayo perluas daerah kekuasaan kita. Artinya apa? Kita tuh harus menjadi orang yang punya pengaruh, saudara. Ya, harus punya pengaruh. Dimanapun kita berada, kita itu harus punya pengaruh. Artinya apa? Saudara itu harus punya energi. Dimanapun saudara berada, saudara itu harus punya energi. Energi apa? Tentu energi yang positif. Ya, energi yang positif. Matius 5 ayat 13 mengatakan bahwa kamu adalah garam bumi. Kita ini garam bumi, saudara. Tetapi Yesus bilang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Gak bisa. Ya, mungkin istilah ini agak sedikit aneh buat kita ya, karena kita di Indonesia. Saudara tahu kalau garam itu zaman dahulu, itu modelnya dipakai itu seperti gumpalan pasir. Itu sudah ada garamnya. Nah, kalau asinnya sudah kepake, tinggal pasirnya. Saudara nangkep ya? Ya. Nah, itulah sebabnya kalau garam itu maksudnya jadi tawar, tinggal pasirnya. Cuma bisa buat apa? Dikatakan diinjak orang. Kalau di dalam hidup kita itu enggak punya pengaruh, kita enggak punya pengaruh, ya, hidup kita ini akan jadi sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah sia-sia, ngapain kita hidup di dunia ini? Ya diambil sama Tuhan. Saudara ingat enggak kisah kasusnya Elia? Ya kan? Setelah Elia membuat KKR, dia memerangi nabi-nabi Baal, itu ada sekitar 400 nabi Baal, 450 nabi Baal. Setelah itu dia malah ketakutan lari. Ya kan? Kalau kita sampai nggak mau dipakai Tuhan, berarti ya sudah waktunya kembali. Oleh sebab itu saudara, selama kita itu bernafas, selama kita masih hidup, diberikan kekuatan, saudara harus melayani Tuhan. Amin. Ya. Kalau saudara itu disodorin pelayanan, jangan sampai ngomong, ojo aku sing lain wae, ojo aku sesuk wae. Ya kan? Tapi saudara harus ngomong, ya, saya siap. Meskipun saat itu saudara nggak siap. Gitu. Tetapi dengan menunjukkan bahwa saudara siap, saudara itu membelani pekerjaan Tuhan. Amin. Dan itu Tuhan suka. Nah, itu yang dikatakan saudara itu punya pengaruh. Oleh sebab itu saudara kita itu dikatakan garam. Karena garam itu bisa membuat orang lain merasakan kita. Merasakan kehidupan saudara, itu garam. Kita ini garam. Katakan, saya adalah garam. Nah, maka dimanapun saudara berada, saudara pasti punya pengaruh. Ingat firman Tuhan bahwa mengatakan bahwa kita ini dijadikan lebih dari pemenang. Yang namanya pemenang itu pasti menguasai, punya daerah kekuasaan. Saya mengibaratkan diri kita ini adalah sebuah negara, saudara. Diri kita ini loh, sebuah negara. Jadi, saudara perlu tahu, sebuah negara yang disegani itu adalah negara yang punya pengaruh. Betul ya? Entah itu pengaruh secara militer,
entah itu pengaruh secara ya ekonomi, kekuatannya di bidang ekonomi. Contohnya seperti sekarang negara China. China itu pengaruhnya gede bukan di bidang militer, saudara, tapi di bidang ekonomi. Tapi intinya dia punya pengaruh. Dia punya sesuatu yang membuat orang lain itu jadi segan. Nah, saya mengibaratkan diri kita ini seperti sebuah negara. Ya, diri kita. Jadi saudara, dimanapun kita berada, jangan sampai saudara itu diremehkan orang. Tapi buatlah orang-orang di sekitar saudara itu segan kepada saudara. Amin. Tapi bukan juga yang modelnya kayak sok jagoan begitu ya. Wah, jadi supaya supaya orang lain takut. Segan itu bukan takut, saudara. Ya, segan itu bukan takut. Tapi segan itu adalah ketika orang lihat saudara, orang itu bisa benar-benar menghormati, menghargai saudara. Oleh sebab itu saudara harus punya pengaruh. Pengaruh apa? Tentu saudara harus punya pengaruh yang baik di dalam diri saudara yang berupa integritas. Apa itu integritas? Kita tuh harus punya integritas, saudara. Integritas itu maksudnya adalah kita itu harus punya yang namanya sikap hati yang tulus, akal budi yang baik, perilaku yang baik menghargai orang lain, dan menjunjung nilai-nilai tinggi sebuah kebaikan dan kebenaran. Itu harus punya semua, saudara. Jadi dalam tutur kata, tingkah laku, saudara itu bisa dihargai orang lain. Itu salah satu bentuk saudara itu punya pengaruh. Tapi kalau kita itu kumpul sama orang, ya isinya cuma jelek-jelekin orang lain, gosipin orang lain, isinya cuma mengeluh kepada orang lain, terus saudara bisa mengatakan, saya kan cuma curhat. Ya, saya nggak menyalahkan orang yang curhat, saudara. Tapi kalau orang curhat itu nggak ke semua orang. Ada loh orang yang dikit-dikit curhat gitu, ya kan? Dikit-dikit curhat. Curhatnya itu bukan ke satu orang gitu. Bikin status. Apalagi sekarang kan di media sosial ya. Ngomongnya, saya daripada cerita sama orang, lebih baik saya bikin status. Lah, podo ae saudara nyebar itu. Iya kan? Memang saudara nggak sadar apa ketika saudara itu update status yang baca orang sadunia? Gitu. Makanya hati-hati, Bapak Gembala selalu ngingetin sama kita supaya jaga perkataan, jaga jempol kita. Ojo sembarangan update status. Karena perkataan saudara itu bisa dinilai. Gitu loh. Saudara ini tinggal begini, saudara, apa yang mau saudara buat untuk mempengaruhi orang lain? Pengaruh yang baik atau pengaruh yang tidak baik? Kalau energi yang negatif yang kita sebarkan, orang lain gak akan respect sama kita. Yang ada orang lain akan meremehkan hidup kita. Ya kan? Coba aja saudara lihat, baca tuh status-status orang yang isinya nyinyir, isinya mengeluh. Apa yang di dalam benak saudara? Apakah, wih keren orang ini ya, begitu? Enggak. Orang lain akan menilai, hidupmu kok kasihan ya. Ya kan? Itu kalau orang sudah ngomong begitu berarti dia menganggap hidup kita itu di bawah mereka. Gitu. Oleh sebab itu, ayo jadikan diri kita ini garam, saudara. Seperti sebuah masakan kalau tanpa garam nggak enak. Ada sebuah iklan yang mengatakan nggak ada lo nggak rame, tahu ya? Ada kan iklan itu ya? Nggak ada lo nggak rame. Jadikan diri kita itu seperti itu, saudara. Itu yang namanya saudara itu sedang memperluas daerah kekuasaan. Saudara itu bisa menguasai orang lain
lewat energi yang saudara sebarkan, energi yang positif, energi yang membangun. Amin. Gitu, energi yang membuat orang lain kalau dekat sama saudara itu jadi nyaman. Itu seperti saudara itu memperluas daerah kekuasaan. Artinya saudara diterima di situ, gitu loh. Tapi kalau saudara tidak bisa memberikan pengaruh yang baik, tidak bisa menebarkan energi yang baik, saya yakin dimanapun saudara berada, saudara tidak akan bisa diterima. Nah, ya, biarlah pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bisa diterima dimanapun kita berada. Amin, saudara. Ya, karena kita ini diciptakan sebagai pemenang. Ya, saya ini suka melihat kehidupan tokoh-tokoh kitab suci seperti Daud, saudara. Ya, Daud itu memang cerita jalan hidupnya luar biasa, saudara. Sekali waktu dia dikejar oleh Saul sampai lari ke gua Adulam, Tetapi apa yang terjadi? Di situ dia mengubah orang-orang yang ada di dalam gua Adulam itu, yang terdiri daripada perampok, orang-orang brengsek, orang-orang yang kehidupannya rusak. Dia rubah di situ. Ya, tentu lewat teladan yang dia kerjakan setiap hari. Tentu lewat pengaruh positif yang dia sebarkan setiap hari, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, itu mengubah atmosfer yang ada di dalam gua Adulam itu. Sehingga yang tadinya orang-orang buangan, para perampok, para penjahat, itu semua ada di bawah kendali Daud. Ya kan? Ceritanya begitu kan? Ya kan? Ada sekitar berapa? 400 orang kalau nggak salah itu. Ya kan? Semua ada di bawah kendali Daud. Kenapa? Karena dimanapun Daud berada, Daud itu menebarkan energi yang positif, saudara. Nah, kita juga melihat kehidupan dari seorang yang bernama Yabes. Kalau saudara lihat, Yabes itu hanya sesaat cerita Yabes itu muncul di dalam kitab Tawarik, itu hanya 2 ayat, saudara. Kisah Yabes itu hanya ditulis dalam 2 ayat, sangat pendek sekali. Tetapi kisah hidup Yabes itu menjadi inspirasional, menjadi sesuatu yang bisa mengubah banyak orang. Ya, dikatakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Dan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya, dan ibunya memanggil namanya Yabes dengan mengatakan, sebab aku melahirkan dengan kesakitan. Ayat yang 10, dan Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahku, dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat, supaya tidak menyakiti aku. Dan yang terakhir yang paling dahsyat mengatakan, dan Elohim mengabulkan apa yang ia minta. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat kitab suci, saudara, kejadian yang paling dahsyat itu sebenarnya adalah ketika ada kata-kata ketika Elohim menjawab doa kita. Ya kan? Nah, ada 2 poin yang saya ingin share kepada saudara pagi hari ini tentang Yabes. Ya, 1, 3 poin, saudara. Apa yang dapat dicontoh dari Yabes? Saudara tahu asal nama Yabes tadi disebutkan bahwa ibunya melahirkan dengan kesakitan. Tetapi sebenarnya asal nama Yabes itu di dalam bahasa Ibrani Yabets, gitu. Bacanya Yabets. Bacanya gimana, saudara? Yabets, gitu ya. Yabets itu artinya di
Dia membuat kesedihan. He makes sorrowful, sorrow. Dia yang disebut ini bukan dia Tuhan, bukan. Tapi ya orang itu gitu. Jadi kalau ibunya Yabes itu melahirkan Yabes, maka ibunya ngomong, ini anak yang bikin kesakitan. Ini anak yang bikin kesedihan. Coba bayangin saudara, ya, seorang bayi yang baru lahir, belum sudah ditolak. Ini nih dia yang bikin sakit aku. Ya padahal memang orang yang namanya naturnya seorang ibu kalau melahirkan normal pasti kesakitan. Saya yakin kalau zaman itu sudah bisa operasi sesar, mungkin namanya bukan Yabes gitu. Ya ibunya nggak mungkin ngomong Yabes gitu kan, maka nggak ada cerita Yabes. Tapi waktu itu memang belum ada teknologi operasi sesar, jadi nggak mau ya pasti yang namanya seorang ibu itu melahirkan dengan kesakitan. Tapi saya ngomong saudara, berbahagialah saudara para ibu-ibu yang melahirkan dengan normal, ya, karena saudara benar-benar bisa merasakan rasanya jadi mama, ya kan? Ya kan? Ya, tapi bukan berarti saya mendiskreditkan orang yang melahirkan dengan sesar. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang ibunya tidak bisa melahirkan dengan normal. Makanya zaman dulu kalau nggak bisa melahirkan dengan normal, itu ya resikonya kalau nggak anaknya yang mati, mamanya yang mati, begitu kan? Atau bisa dua-duanya yang mati, gitu. Tapi kalau saudara diberikan kemurahan, diberikan kesempatan untuk bisa melahirkan dengan normal, saya ngomong pakai cara normal, ya kan? Karena memang itu secara kitab suci, ya. Dan saudara bisa ngomong kalau sama anak saudara macam-macam, ngomong, inget loh, kamu jangan ngelama sama mami ya. Kamu tahu mami dulu melahirkan kamu. Artinya begini sih, bukan ngundat-ngundat, apa ngundat-ngundat itu, ngungkit-ngungkit, bukan. Tapi maksudnya begini saudara ya, untuk memberitahu bahwa dengan perasaan yang sakit itu, tapi dengan penuh cinta kamu tahu mama melahirkan kamu, supaya anak itu tahu bahwa ketika kita lahir, ibu kita itu membelani kita dengan nafas yang benar-benar lebih dari setengah mati, ya kan? Lebih loh dari setengah mati, bahkan ada yang sampai mati, gitu. Nah, saya melihat dari sisi Yabes, ya kan? Yabes ini kelahirannya sudah ditolak. Jadi saudara bisa bayangkan, setiap teman-temannya dia kalau manggil dia Yabes, itu sama saja ngomong, ini loh pembuat kesakitan, ini loh orangnya yang bikin kesedihan, ini loh biang keroknya. Saudara bisa bayangin seorang anak yang bertumbuh dengan perkataan yang ditolak, dibully. Saudara bisa bayangkan, itu membentuk karakter anak itu sebenarnya jadi tidak baik. Ya kan? Kita sudah belajar banyak tentang hal ini. Ya kan? Kalau seorang anak terus dipanggil dengan kata-kata atau dikasarin, dipanggil dengan kata-kata yang kasar, dihina itu anak, dibully itu anak, mesti anak itu akan bertumbuh jadi seorang yang jahat. Jadi orang yang jahat biasanya. Kenapa? Karena yang masuk di dalam dirinya itu penolakan. Orang kalau terus yang dimasukkan di dalam itu, apa yang dia lakukan saudara? Yang dia lakukan adalah satu saat aku mesti harus balas dendam. Begitu. Kalau dia tidak punya keberanian untuk balas dendam, biasanya anak ini akan jadi seorang yang pendiam dan minder. Kenapa? Sudah ditanamkan terus bahwa dia adalah seorang yang gagal, orang yang kalah. Begitu saudara. Ya, ini yang dihadapi oleh Yabes. Tidak diceritakan banyak tentang Yabes, memang hanya 2 ayat. Hanya 2 ayat, tetapi ayat yang ke-9 mengatakan, dan Yabes
lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Saudara perhatikan ayat 9 dikatakan lebih dihormati, bukan dikasihani. Tidak. Kita jangan bangga atau jangan senang kalau kita jadi orang yang dikasihani. Berarti kalau kita tuh jadi orang yang dikasihani, posisi kita itu ada di bawah. Gitu saudara. Makanya jangan jadi suka orang yang suka melo. Tahu ya saudara ya? Gitu. No, tapi kita tuh harus berkembang, bangkit. Gitu loh saudara. Kita tahu bahwa di luar sana akan ada banyak masalah yang akan menghimpit kita. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Karena memang itu tujuan dunia ada di depan kita. Dunia ada itu untuk menenggelamkan kita. Dunia ada itu menggagalkan kita. Tapi saya katakan, jangan pernah jadi orang yang mau dikasihani. Tapi saudara harus bangkit untuk bisa menjadi orang yang dihormati. Oleh sebab itu, saya tidak melihat memang cerita Yabes secara detail, nggak saya temukan. Tetapi dikatakan dia lebih dihormati dari saudara-saudaranya. Bagaimana caranya dia bisa dihormati, saudara? Orang yang mendapat penolakan tadinya, orang yang dibully, tetapi dia bertumbuh akhirnya menjadi orang yang lebih dihormati. Saya yakin dia mengubah dirinya sendiri, dia membangkitkan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang harus menaklukkan daerah kekuasaannya. Saudara adalah orang yang harus menaklukkan daerah kekuasaan saudara. Ya, dimanapun saudara berada, saudara harus menaklukkan daerah itu. Paham maksud saya? Iya. Saudara harus bisa memancarkan energi yang positif itu untuk menaklukkan daerah kekuasaan saudara. Jadi dimanapun, karena saya mengatakan kita ini seperti sebuah negara, saudara. Negara yang berjalan. Dimanapun saudara berjalan, saudara itu harus jadi orang yang memancarkan energi yang positif. Energi yang positif itu bicara tentang kebaikan, tutur kata yang baik, begitu, hati yang tulus. Amin. Ya. Bagaimana caranya? Ya, saudara harus melakukan banyak hal yang baik. Saudara bisa memulai dengan memberkati orang lewat perkataan saudara. Ya, biarlah setiap, firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang membangun, bukan menjatuhkan. Amin. Ya. Itu yang membuat saudara akan dicari orang, bukan dicari orang karena untuk nuntut utang. Ya, tapi saudara akan dikejar orang untuk seorang itu akan juga ikut memberkati saudara. Karena mereka merasa diberkati. Itu saudara sudah menciptakan daerah kekuasaan. Itu yang dilakukan oleh Yabes. Dia menggarami saudara-saudaranya. Dia menggarami saudara-saudaranya. Dengan apa? Tentu dengan sikapnya yang baik, dengan perkataannya yang membangun. Makanya dia lebih dihormati. Itu. Yang kedua, Yabes tahu namanya itu tidak baik. Dan saya percaya ketika saya melihat di ayat 10 ini, kenapa dia bisa berdoa seperti itu? Karena hidupnya pasti juga sulit, hidupnya pasti juga sukar. Kan kelihatan dari doanya toh, betul ya saudara ya? Dikatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahku. Jadi maksudnya tadinya dia pasti ada dalam kondisi seperti orang yang terhimpit. Mau begini nggak dipercaya orang, mau begini diremehin orang. Saudara bisa bayangin nggak kalau kita itu hidup di tengah-tengah orang lain yang orang lain tidak bisa mempercayai kita. Sukar loh saudara. Ya kan?
Saudara mau berbisnis dengan orang itu butuh apa? Trust, butuh kepercayaan. Kalau saudara nggak bisa dipercaya sama orang, wah susah. Oleh sebab itu kita itu perlu menjaga itu. Ya, itu salah satu bentuk kita menggarami. Orang kalau sampai bisa percaya sama kita itu luar biasa. Ya, nah itu yang dilakukan Yabes. Yabes merasa bahwa ketika hidupnya itu susah, Yabes dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak cari kambing hitam. Tahu maksudnya saudara? Tidak cari kambing hitam itu berarti dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dia tidak mencari dia tidak menyalahkan keadaan pun gitu loh. Tidak disebutkan juga di sini bahwa dia tidak menyalahkan orang tuanya yang memberikan dia nama Yabes. Dia hanya ngomong, Bapak Yahweh berkati saya dan perluas batas wilayahnya. Nah, ayo pagi hari ini kita jangan terbiasa ketika kita mengalami sebuah kegagalan mencari-cari kesalahan. Oh ya soalnya ini, soalnya itu, soalnya ini sih, soalnya itu sih. Itu kebiasaan manusia pada umumnya. Selalu mencari kesalahan. Untuk menutupi apa? Menutupi kegagalannya sendiri. Tapi pagi hari ini, biarlah kita seperti Yabes. Ya, memang setiap orang itu punya lagunya masing-masing. Tahu maksudnya saudara? Setiap orang itu punya lagunya masing-masing, itu artinya setiap orang itu punya kisah kesusahannya masing-masing, kisah kehidupannya masing-masing. Betul ya? Tetapi intinya adalah kita harus memperkatakan perkataan yang membangun diri saudara sendiri. Ya, saudara, coba tiru ini seperti Yabes. Katakan bahwa saya orang yang sukses, saya orang yang berhasil, saya orang yang diberkati, saya orang yang beruntung. Begitu saudara. Amin. Kalau doa itu saudara berkati juga, perkatakan kepada diri saudara. Saya mengucap syukur karena saya punya Yahweh Elohim yang hidup. Engkau yang memberkati hidup saya, Engkau yang membuat saya menjadi hebat, Engkau yang membuat pekerjaan saya menjadi berhasil. Itu saudara. Amin. Oleh sebab itu Pak, saudara harus ngomong gitu. Oleh sebab itu hari ini saya mau memberkati Engkau Bapak Yahweh. Begitu. Karena hidup saya sudah diberkati, karena hidup saya dilindungi, karena Engkau membuat langkah kaki saya menjadi berhasil. Gitu. Ya, itu tipikal doa seperti Yabes. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, yang paling penting juga saudara, Yabes itu minta tangan Tuhan menyertai dan menuntun Yabes. Saat kita berdoa, selalu selipkan, bilang, saya berdoa, Bapak Yahweh, saya mohon, biarlah tanganmu menuntun saya, tanganmu menyertai saya. Kenapa? Segala pekerjaan yang saudara kerjakan, kalau disertai tangan Bapak Yahweh, pasti berhasil. Amin. Ya, kenapa? Karena tangan Tuhan itu tidak ada yang lebih kuat daripada tangan Bapak Yahweh. Dia yang membuat orang-orang Israel menang dalam berperang. Dia juga, tangannya Bapak Yahweh juga yang menyertai kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dengan apapun yang kita kerjakan. Karena memang kita adalah seorang pemenang saudara. Jadi pagi hari ini, ayo kita bangkitkan diri kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengembangkan diri kita terus. Sampai kapan? Sampai benar-benar kita kembali menghembuskan nafas yang terakhir. Selama itu kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan diri kita terus. Skill saudara dikembangkan, kebaikan saudara dikembangkan. Amin. Kesungguhan saudara di dalam mengiring Bapak Yahweh itu dikembangkan terus. Semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin setia. Ya, dan percayalah, Bapak Yahweh akan menyertai kita sampai pada kesudahan. Amin. Buat firman Tuhan, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sederhana dan singkat ini Tuhan membuat kami untuk teringat kembali Bapak Yahweh bahwa
kami diciptakan oleh Bapa Yahweh menjadi lebih dari pemenang. Kami adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih untuk kami bisa memiliki daerah kekuasaan ya Bapa. Artinya kami menjadi orang-orang yang Kau pakai Tuhan untuk menggarami orang lain. Kami berguna di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus menjadi orang yang dibangunkan, orang yang berguna, orang yang hebat, orang yang menghasilkan karya-karya yang besar. Karena Bapa Yahweh, tangan Bapa Yahweh ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah di hari Sabat ini Tuhan, kami menikmati hari yang Kau ciptakan dengan penuh sukacita, dengan berkat yang melimpah, dengan kesehatan yang berlimpah untuk hidup kami. Kami terima di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengar pengumuman. Tidak ada. Baik, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah Sabat kita pagi hari ini dengan kita menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kehormatan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Biarlah ibadah Sabat pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, menjadi ibadah Sabat yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang melakukan kegiatan kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing. Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan. Bapa Yahweh membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami pulang juga kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Papi Lukas Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan dan umur panjang, dengan penyertaan urapan yang daripada Bapak Yahweh, sehingga Tuhan memakai dimanapun Papi Lukas berada Tuhan, menjadi berkat bagi Engkau Bapa dan bagi orang-orang yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, sebab kami mau menerima berkat yang daripada Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa ismerecha. Yair Yahweh panaweleka wikunecha. Yisa Yahweh panawelecha wa yashem lecha shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang, dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan, dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sahabat Salum, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.
Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga
Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.